Karena di Ramadan ini setiap detak, setiap detik, setiap menit, setiap waktu, semuanya serba istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat berpuasa hingga kita bisa berkumpul pada hari ini dan saat ini di tempat ini untuk beribadah kepadanya. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa juga kita menyampaikan salawat serta salam kita kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada malam ini saya akan menyampaikan informasi kegiatan Ramadan 1446 Hijriah atau yang bertepatan pada tahun 2025 Masehi. Hari Senin 10 Ramadan 1446 Hijriah atau yang bertepatan pada tanggal 10 Maret 2025. Baik, informasi yang pertama mengenai laporan keuangan Ramadan. Pertama, saldo hingga kemarin malam yakni tanggal 9 Maret 2025 yakni sebesar Rp37.238.000. Kemudian penerimaan melalui tromol taraweh yakni sebesar Rp1.210.000. Kemudian pengeluaran kegiatan Ramadan yakni pemeliharaan dan inventaris serta biaya operasional dikenakan sekitar Rp1.695.000 hingga saldo malam ini tanggal 10 Maret 2025 yakni Rp35.753.000. Kemudian informasi yang kedua mengenai acara berbuka puasa ataupun iftar, kami mengucapkan terima kasih kembali kepada Bapak Ibu yang telah menginfakkan sebagian rezekinya berupa hidangan makanan berbuka puasa pada hari ini. Kemudian untuk iftar besok sore, kami mengundang kembali Bapak Ibu untuk sama-sama menginfakkan sebagian rezekinya berupa hidangan puasa dan lain-lain. Ataupun ada pun nama-nama tersebut yang akan menyumbang pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 yakni yang pertama Bapak Ihsan Blok 1234, Bapak Syafrizal Blok 1241, Bapak Wawan Jani S Blok 1242, Ibu Koleta atau Bapak Budi Blok 1242, Blok 1243, kemudian Bapak Miko Marjis Blok 1311, Bapak Adrian Blok 1312, Ibu Jamniko 1313, Bapak Zuliardi Blok 1314, Ash'ar Esyam Blok 1321, kemudian Saudari Fiska yakni Blok 1322, Saudara Satria yakni Blok 1323, kemudian Saudara Fitriadi Blok 1324, Ibu Heni Agustinite yakni Blok 1331, kemudian Ibu Rosalina Blok 1332, dan yang terakhir Bapak Endin Blok 1333. Nah, nama-nama tersebutlah yang besok akan menginfakkan sebagian rezekinya untuk berbuka puasa. Kemudian informasi selanjutnya yakni imam dan penceramah taraweh, dan yang bertindak untuk imam sekaligus penceramah taraweh pada malam ini adalah Ustadz Haji Zahrul Wildan. Kemudian yang bertindak sebagai imam besok malam adalah Ustadz Jumri Asyikin, dan yang bertindak untuk penceramah besok malam adalah Ustadz Haji Muhammad Rizal Siregar LCMA. Kemudian untuk kajian iftar besok sore akan diisi oleh Ustadz Andika Irhami Essos. Kemudian informasi tambahan yang kami ucapkan terima kasih kepada hamba Allah yang telah menyumbangkan air mineral botol 3 dus. Kemudian
Kami ucapkan terima kasih juga kepada toko kurma Haji Syarif yang telah menyumbangkan kurma sebanyak 20 kg. Kemudian kami kembali mengucapkan kepada Bapak Ibu, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mau menginfakkan rezekinya melalui promo ataupun kotak tarawih. Semoga Allah lipat gandakan pahalanya, Allah limpahkan rezekinya, diberi nikmat kesehatan dan diberi nikmat iman. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mungkin sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada khilafan ataupun kesalahan, dan saya MC mohon maaf apabila masih menyampaikan kurang jelas dan masih banyak kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Ustadz Haji Zahrul Wildan dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi ja'ala syahr Ramadan akramus syuhur. Futihat abwabal jannah wa ghuliqat abwaban nar. Syahru awwalu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru itqu minan nar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dzambi. Shadaqallah wa shadaqa Rasul. Hadirin para jamaah, Bapak Ibu, jamaah salat tarawih Masjid Al-Barokah yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini, yaitu malam ke-11, hari yang ke-10, malam ke-11 di bulan suci Ramadan, kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan keimanan, sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah, yaitu melaksanakan ibadah sholat tarawih berjamaah di Masjid Al-Barokah. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin Bapak Ibu para jamaah sholat tarawih yang berbahagia, salah satu wujud Rahman dan Rahim Allah kepada kita manusia, Allah ciptakan waktu-waktu istimewa. Dan setiap waktu ada keistimewaannya. Mulai dari tiap hari itu, hari yang istimewa ialah sepertiga malam. Dalam satu pekan ada yang istimewa, yaitu Yaumul Jum'ah, Sayyidul Ayyam. Dan dalam satu bulan ada yang istimewa, yaitu Ayyamul Bid, yaitu tanggal 13, 14, dan 15. Dan kita disunahkan berpuasa. Dan terakhir, dalam satu tahun ada bulan yang istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Hadirin Bapak Ibu para jemaah sekalian, ketika masuk bulan suci Ramadan, 3 waktu tersebut secara umum tidak berlaku lagi. Ya, harian, mingguan, nggak berlaku lagi. Yang berlaku bulan suci Ramadan. Kenapa demikian? Karena di Ramadan ini setiap detak, setiap detik, setiap menit, setiap waktu, semuanya serba istimewa. Jadi kita yang hadir di sini, alhamdulillah, termasuk orang-orang yang istimewa, dan Allah berikan keberkahan kepada kita. Ya, Allah berikan kenikmatan kepada kita, iman dan Islam kita dan kesehatan, sehingga kita diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
pertanyaannya, kenapa sebahagian teman-teman kita, saudara kita, tetangga kita tidak bisa datang ke masjid, bahkan mungkin ada beberapa yang sudah berpulang ke rahmatullah, dan kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di masjid ini. Mungkin jawabannya, mungkin saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin sudah cukup kali bekalnya untuk menghadap Allah. Ya, sehingga mereka dipanggil pulang ke rahmatullah. Tapi kita, kenapa masih bisa diberi kesempatan pada malam ini hadir di sini? Ada dua kemungkinannya. Yang pertama, mungkin bekal kita belum cukup untuk menghadap kepada Allah, maka suruh menghadiri kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan. Yang pertama. Yang kedua, mungkin kita masih banyak dosa kali, sehingga diberi kesempatan di bulan yang istimewa ini untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya, sudahkah kita mendapatkan keistimewaan dalam suci Ramadan tersebut? Ini yang menjadi pertanyaan buat kita. Emang apa itu Ramadan itu begitu istimewanya? Ada apa saja dalam Ramadan itu? Banyak sekali keistimewaan di bulan suci Ramadan. Salah satunya ialah seorang ulama menyebutkan Ramadan, keistimewaan Ramadan itu dilihat dari katanya, dari bahasa. Ramadan terdiri dari 5 huruf. Huruf Ra, Mim, Dot, Alif, dan Nun. Dan tiap-tiap huruf itu mempunyai keistimewaan masing-masing tersendiri. Yang pertama huruf Ra ialah rahmah. Ramadan bulan yang rahmah, bulan penuh kasih sayang. Dan itu sudah kelewati dari tanggal 1 sampai hari ini tanggal 10. Yang kedua Mim, maghfirah, ampunan kepada Allah. Dan ini akan kita masuki di etape yang kedua tanggal 11 sampai tanggal 20. Selanjutnya Dhot, jaminan. Artinya jaminan Allah. Insya Allah kita kalau berpuasa dengan baik, kita akan jaminan Allah, yaitu insya Allah akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu surga adalah pintu Ar-Rayyan. Yang keempat Alif, Amina. Artinya apa artinya? Keamanan. Insya Allah orang yang berpuasa akan diamankan oleh Allah dari siksa api neraka. Dan yang terakhir Nun, nikmat. Bulan Ramadan begitu berkah, begitu nikmat. Semua ibadah nikmat, ya. Berbuka puasa nikmat, semua jadi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah kita mau mendapatkan kenikmatan tersebut? 5 tersebut, kita didatangi oleh tamu yang istimewa. Rumusnya berarti kita harus mengistimewakan tamu tersebut. Ramadan telah membawa rahmat, membawa maghfirah, ya, membawa domanah, jaminan, membawa aminah, keamanan, membawa nikmat. Seorang tamu datang ke kita, berarti kita harus mengistimewakan tamu tersebut. Kalau kita ingin diistimewakan oleh Ramadan. Artinya apa? Artinya kita harus juga bisa memanfaatkan apa-apa saja yang dibawa oleh Ramadan tersebut. Yaitu dengan menjalankan segala amalan-amalan yang dibawa oleh Ramadan di bulan suci Ramadan itu, agar kita mendapatkan keistimewaan di bulan suci Ramadan. Amalan-amalan apa saja yang di bulan Ramadan itu? Yang pertama sudah pasti, yaitu kutiba alaikumus syiyam, ya. Ramadan syahrus syiyam. Ramadan diwajibkannya kita berpuasa. Salah satu keistimewaan Ramadan mewajibkan kita untuk berpuasa selama 1 bulan. Inilah keistimewaan Ramadan. Jadi kita di sini kalau mendapatkan keistimewaan Ramadan harus berpuasa. Dan puasanya tersebut, kalau kita ingin diistimewakan oleh Ramadan, tentunya harus naik level. Kalau selama ini kita hanya menahan lapar dan haus, mungkin kalau kita ingin diistimewakan oleh Ramadan, mendapatkan keistimewaan Ramadan, harus naik level puasanya. Jangan kita sebagaimana hadis disebutkan, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atos. Kata Rasulullah, berapa banyak orang yang berpuasa tapi nggak dapatkan apa-apa, dia nggak dapatkan pahala, nggak dapatkan apa-apa dari Allah, nggak dapat balasan dari Allah. Yang didapat lapar dan haus.
Nah, kita tidak mau mendapatkan itu. Artinya apa? Puasa kita kali ini harus bisa menahan hawa nafsu, menahan pandangan kita, menahan bicara kita, menahan tangan, semuanya kita tahan untuk menjaga agar kita puasa kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kata Allah, "As-siyamu li wa ana ajzi bi." Puasa itu urusanku, untukku, dan aku yang membalas. Kata Allah seperti itu. Nah, jadi kalau kita ingin naik level, puasanya harus bukan yang seperti menahan lapar dan haus, tapi juga menahan segala hawa nafsu dan lain sebagainya. Dan ingat, apabila puasa kita sudah naik level, dalam hadis yang lain yang selanjutnya disebutkan, akan berpotensi menghilangkan dosa-dosa kita. Sebagaimana hadis Rasulullah, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nah, jadi kalau kita puasa sudah naik level, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat keistimewaan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, Ramadan, amalan apa saja yang kedua untuk istimewa itu? Ramadan syahrul qiyam. Ramadan kita harus menegakkan qiyam, menegakkan sholat, menegakkan ibadah, khususnya sholat. Rumusnya bagaimana? Untuk mendapatkan keistimewaan tersebut, sholat wajib kita perbaiki, sholat sunnah kita tambah. Itu rumusnya kalau ingin mendapatkan keistimewaan. Jadi juga jangan sholatnya nggak ada perubahan, sholatnya biasa-biasa saja, nggak ada peningkatan. Di Ramadan ini kita tingkatkan sholatnya, ibadah kita ini. Artinya apa? Sholat wajib terbaiki. Mungkin yang selama ini kita, mohon maaf gitu ya, sering datang terlambat sholatnya, sering nggak berjamaah, ibu-ibu ya di rumah sholatnya datang sholat zuhur udah 2:30 mau asar. Nah, khusus di bulan Ramadan, khusus 30 hari ini kita niatkan kepada Allah, ya Allah, masih ada sisa 20 hari lagi ini, saya ingin sholatnya tepat, bukan tepat waktu ya, di awal waktu. Kalau tepat waktu jam 1 itu tepat waktu sholat zuhur. Tapi kalau di awal waktu begitu azan, itu namanya sholat yang termasuk yang sudah memperbaiki sholat kita. Dan berjamaah, usahakan selama Ramadan kita berjamaah, itu akan naik level namanya ibadah kita. Jadi kita kalau bisa mengikuti takbiratul ihram imam. Jadi ketika imam Allahu Akbar, kita sudah di belakang imam. Itu namanya sholat yang di awal waktu. Dan sholat sunnahnya kita tambah. Yang selama ini kita nggak pernah sholat tahajud, kita sholat tahajud. Yang nggak pernah sholat duha, ibu sholat duha silakan. Dan khusus di bulan Ramadan, hanya ada di bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih. Dan kita akan laksanakan nanti insya Allah. Nah, kalau rumus tersebut, Allah akan menjanjikan ibadah sholat wajib, Allah akan lipat gandakan 70 kali lipat dibanding di bulan-bulan lain. Dan ibadah sholat sunnah, Allah beri ganjaran ibadah sholat wajib. Dan kalau ini pun sudah dilaksanakan, yang wajib kita perbaiki, yang sunnah kita tambah, insya Allah ini pun berpotensi akan menggugurkan dosa-dosa kita. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berdiri tegak salat di bulan suci Ramadan dengan iman dan harapan dari Allah, Allah akan hapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Baik. Itu amalan yang kedua. Dan yang ketiga, Ramadan syahrul Quran. Ramadan syahrul Quran. Rugi sekali. Kita merasa orang yang sangat rugi
kalau di bulan suci Ramadan tidak pernah membaca Al-Quran. Jangan harap Anda bisa baca Al-Quran kalau di bulan suci Ramadan aja Anda nggak pernah buka. Ya, jangankan membaca, membukanya Al-Quran nggak pernah di bulan suci Ramadan. Ramadan bisa mulia karena Allah turunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Apa katanya? Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata Ramadan disandingkan dengan Al-Quran, dalam Al-Quran. Jadi berjejer tuh Syahrul Ramadan, ya. Allah turunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Jadi kalau Al-Quran sudah disandingkan, berarti begitu istimewanya bacaan Al-Quran. Kita baca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Nggak ada di bulan lain disebutkan dalam Al-Quran. Bulan Syawal, bulan Muharram, nggak ada. Tapi Ramadan ada dalam Al-Quran. Jadi ada yang hampa. Kalau sampai selama 1 bulan ini, bulan Ramadan, kita nggak pernah membaca Al-Quran. Dan ini pun harus kita tingkatkan. Mungkin sebelum Ramadan kita hanya membaca 1 ayat, 2 ayat, kita tingkatkan. Kalau perlu kita hatamkan. Yang tadinya pernah hatam sekali, kalau perlu hatam 2 kali. Nah, itu akan mendapatkan keistimewaan tersebut. Itu yang ketiga. Yang keempat, Ramadan sahrus sodaqah. Kalau ingin mendapatkan keistimewaan Ramadan, kita banyak bersedekah. Saya yakin dan percaya tadi telah berbicara dengan pengurus Masjid Al-Barokah ini, Masya Allah di sini sangat antusias sekali. Ya. Apalagi di bulan suci Ramadan, Bapak Ibu yang tadinya mungkin tiap hari mungkin 10.000 atau 20.000, tingkatkan. Karena ini sebagaimana contoh Rasulullah. Kata Rasulullah, khairus sodaqah, sodaqah fi Ramadan. Sebaik-baiknya sedekah di bulan suci Ramadan. Rasulullah seperti itu. Rasulullah selalu bersedekah setiap hari Rasulullah. Tapi ketika bulan suci Ramadan, Rasulullah lebih giat lagi sedekahnya. Bahkan semua yang ada disedekahkan oleh Rasulullah SAW. Tapi yang paling bagus ketika bersedekah di bulan suci Ramadan ialah memberi makan orang berbuka puasa. Ya, memberi makan orang berpuasa, pahalanya ialah akan sama dengan orang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Ya. Jadi kita memberi iftar, memberi makanan bagi orang berpuasa, insya Allah Allah akan berikan pahala sama dengan orang tersebut sebagaimana orang tersebut berpuasa. Nah, selama ini alhamdulillah telah berjalan secara subsidi. Mari kita tingkatkan. Nah, pertanyaannya, mungkin rezeki kita kan beda-beda, Pak Ustaz. Kalau Bapak itu nggak bisa ngasih nasi bungkus. Hal ini pun sudah ditanyakan ketika zaman Rasulullah. Jadi ada sahabat yang berprotes. Gitu kan. Kalau Bapak ini Pak sahabat itu mah bisa ngasih nasi bungkus tiap hari. Nah, kalau kita cuma gaji seorang buruh, gaji ojek dan sebagainya, apa yang kita bisa sumbangkan? Itu ditanyakan ketika zaman Rasulullah. Apa yang Rasulullah menjawab? Walaupun Anda memberi seteguk air dan 1 biji kurma, sama pahalanya dengan orang yang menyumbang yang lebih banyak daripada Anda. Tuh seperti itu. Ya. Jadi kita jangan berkecil hati. Mohon maaf bagi yang mungkin rezekinya kurang, nggak usah khawatir. Jadi kita tetap yang penting kita niatkan untuk bersedekah, khususnya ketingkatan lagi untuk buka puasa di bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir, Ramadan ialah syahrud du'a. Jadi mari di bulan Ramadan ini setiap detik, setiap menit, setiap hari semuanya spesial. Semuanya bagus untuk berdoa. Nggak ada yang kelewatan. Mau buka puasa kita berdoa lebih bagus. Ketika kita puasa kita berdoa lebih bagus juga. Ya, nggak ada yang nggak istimewa. Setiap detik, setiap jam waktunya istimewa. Maka manfaatkan di bulan suci Ramadan ini kita berdoa kepada Allah. Ayat yang menerangkan bahwasanya wa iza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu la'allahum yarshudun. Ayat tersebut
berdepatan langsung dengan bulan suci Ramadan. Artinya apa? Ketika kita meminta berdoa kepada Allah, Allah akan jawab, akan balas. Allah akan menjawab setiap doa-doa mereka yang panjatkan doa kepadaku, kata Allah SWT. Dan ayat tersebut berdampingan dengan bulan suci Ramadan. Nah, jadi banyak-banyak kita berdoa. Apalagi yang lebih kita menjadi perhatian lagi, di bulan suci Ramadan ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Insya Allah setelah tanggal 20 nanti dalam ganjil asas tanggal 20, mari kita cari malam Lailatul Qadar agar kita mendapatkan apa yang kita hajatkan. Tapi ini saya sampaikan, yang lebih kita utamakan, jangan mengejar dunia, tapi mari kita kejar akhirat yang paling penting. Kita doakan untuk akhirat dulu, baru dunia. Kita supaya kita dalam mati dan husnul khotimah, kita mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya setelah itu baru kita mohon kepada Allah urusan-urusan dunia yang lain. Ya disiksa. Pokoknya kita minta yang urusan akhirat dulu. Masuk surga, dijauhkan dari api neraka, ya dimudahkan lewat siratal mustaqim dan sebagainya. Kita berdoa seperti itu, insya Allah. Setelah itu baru kita urusan dunia. Hadirin, Bapak Ibu, para jamaah Masjid Al-Barakah Jemaah Tarawih yang berbahagia, demikianlah 5 hal, 5 amalan yang bisa menjadikan Ramadan istimewa apabila kita mau melaksanakan amalan-amalan tersebut. Yaitu yang pertama, kita berpuasa, tapi puasanya naik level. Yang kedua, kita tegakkan sholat, ya, tapi sholatnya juga kita yang wajib kita perbaiki, yang sunnah kita tambah. Dan yang ketiga, baca Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran, ya, karena Al-Quran akan menemani kita nanti. Ketika kita meninggal di kuburan, orang semua saudara kita, anak kita, istri kita meninggalkan kita, semuanya nggak akan meninggal kita. Tapi kalau kita sering membaca Al-Quran, insya Allah Al-Quran akan menjadi teman kita, dan Al-Quran menjadi syafaat kita nanti di yaumul qiyamah. Dan yang keempat, perbanyak sedekah di bulan suci Ramadan, karena kata Rasulullah, khairus sadaqah sadaqah fi Ramadan. Dan yang terakhir, kita banyak-banyak berdoa. Ini kesempatan yang baik. Belum tentu Bapak Ibu sekalian mengalami nanti Ramadan tahun 2026. Mungkin ini Ramadan terakhir. Kalau kita Ramadan terakhir, kesempatan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala, bisa sampai akhir di bulan suci Ramadan ini kita istiqomah, diberi kesehatan, tetap ibadah, meramaikan Masjid Al-Barakah ini sampai akhir Ramadan, sehingga kita dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keistimewaan di bulan suci Ramadan. Demikian untuk kita pada ini, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.